Kan sudah tahu kalau Prof. Saldi Isra yang memimpin, ribet kita, pasti sulit ini. Kalau merasa terlalu berat dengan nasihat kami sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin bisa juga ditarik permohonan ini. Nah, secara de facto yang mulia, mereka ini melakukan kegiatan meneliti yang namanya ijazah seorang mantan presiden, dan kemudian mereka ditersangka dengan pasal-pasal tersebut. Nah, kami menganggap bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi itulah yang ingin kami bawa ke sini untuk diuji, agar pasal-pasal tersebut secara umum tidak menjangkau kegiatan untuk melakukan penelitian, berpendapat, dan lain sebagainya, karena melanggar pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut. Itu inti dari permohonan kami yang mulia. Maka selanjutnya kami akan bacakan petitum. Jadi secara umum kami tidak meminta pasal ini dibatalkan, tetapi diberikan limitasi, tidak bisa menjangkau urusan publik atau public affairs. Jadi termasuk juga terhadap mantan pejabat, sepanjang bahwa yang dipersoalkan adalah urusan publik atau public affairs atau public interest. Dan itu harus disertakan bukti. Jadi kalau diceritakan orang ini begini, begini, dan segala macamnya, tidak ada buktinya, nah kan tidak kuat. Kan kami tidak bisa membenarkan sesuatu yang tidak dibuktikan. Oleh karena itu, jelaskan, kalau tadi dikatakan orang ini disangkakan dengan menggunakan pasal ini, itu penetapan sebagai tersangkanya dijadikan sebagai bukti untuk masing-masing pemohon ini. Nah, baru setelah itu Pak Refli jelaskan apa hubungan kausal antara peristiwa yang terjadi untuk menjelaskan kasus konkretnya itu dengan berlakunya norma itu yang dimohonkan pengujian itu, sehingga nanti memenuhi prinsip kausal verban. Jadi ada hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau setidak-tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon. Dan itu sama sekali belum ada di legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Jadi baru hanya sebatas menyebutkan pasal-pasal, lalu tidak ada elaborasi apa kaitannya pasal ini dengan ketiga pemohon ini untuk membuktikan kausal verbannya. Tadi lisan dijelaskan Pak Refli, jadi kalau lisan kan tidak bisa kita nilai ini Pak Refli, jadi harus dicantumkan di sini. Dan itu yang harus ditambahkan. Nanti kan Pak Salman juga nanti akan banyak mengerjakannya ini. Yang ketiga, pokok permohonan atau alasan-alasan permohonan. Ada, kalau dari catatan saya itu ada beberapa norma yang diuji. Nah, yang harus ditambahkan, kalau mau ditambahkan, ini cuma penasehatan, boleh diikuti, boleh tidak. Pertama dulu menjelaskan mengapa masih menggunakan KUHP lama itu. Jadi kalau pemohon tidak jelas ke kami menjelaskannya, kami menjadi lebih tidak jelas lagi menjelaskan kepada hakim lain. Nanti dibilang kabur, sudah dikaburkan saja ini barang katanya kan. Nah gitu. Oleh karena itu beberapa nasihat. Nah terima kasih. Dengan penasehatan kami pada sidang hari ini, kuasa hukum dan prinsipal punya 3 pilihan sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, fine. Cuman tinggal memberitahu kepada kami akan tetap terus. Jadi tidak ada yang relevan yang disampaikan oleh hakim tadi. Oke, tidak ada masalah. Yang kedua, kalau merasa terlalu berat dengan nasihat kami, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin bisa juga ditarik permohonan ini, pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau sikap hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, maka menurut hukum acara, ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Nanti kami sesuaikan, tapi barangkali juga memang ini peringatan juga buat penasihat hukum yang lain bahwa kita harus bekerja keras untuk meyakinkan yang mulia, terutama Prof. Saldi Isra. Karena sudah tahu kalau Prof. Saldi Isra yang memimpin, ribet kita, pasti sulit ini. Enggak juga itu memudahkan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti perbaikan permohonannya jauh lebih meyakinkan panel hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.